Belasan rumah hanyut dan puluhan rumah terendam banjir bandang di Cibuntu, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, Senin sore. Banjir bandang juga membuat pabrik air mineral kemasan terendam banjir hingga viral di media sosial. Banjir bandang akibat meluapnya aliran Sungai Citarik Cipencit di Cibuntu, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat membanjiri perkampungan warga. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat arus deras juga menghanyutkan 12 rumah warga, 1 unit mobil, merendam 85 rumah warga hingga menutup akses jalan. Bahkan 3 orang dilaporkan hanyut dan masih dalam pencarian hingga hari ini. Sejumlah wilayah di Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat yang terdampak banjir bandang, diantaranya Desa Pesawahan, Desa Cisaat, Desa Mekarsari, dan Desa Bangbayang. Kondisi jembatan Sungai Cibuntu meluap setelah hujan lebat turun selama beberapa jam di kawasan Sukabumi. Aliran air yang tiba-tiba menerjang membuat warga panik. Selain pemukiman warga, banjir juga merendam pabrik air mineral yang berlokasi di Sukabumi. Masyarakat diminta waspada bila curah hujan kembali tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tentunya kita harapkan penanganan banjir di Sukabumi bisa segera dilakukan, para korban juga bisa segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Betul sekali, dan untuk warga yang mungkin berada ataupun tinggal di daerah yang merupakan langganan banjir, untuk bisa melakukan sejumlah antisipasi, karena memang kita sudah masuk dalam musim penghujan sehingga dibutuhkan antisipasi tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat. Dan kita langsung saja pemirsa mengetahui bagaimana kondisi pasca banjir bandang di Sukabumi. Sudah tersambung bersama iNews Siang Kapolres Sukabumi AKBP Muhammad Lukman Syarif. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang Mbak. Baik, Pak Lukman, untuk korban hilang saat ini apakah sudah ditemukan? Jadi untuk korban hilang yang terbawa hanyut aliran banjir kemarin malam itu sudah ditemukan 2 orang, 1 orang lagi dalam proses pencarian. Baik, Pak Lukman, untuk kondisi di sana sendiri pasca banjir bandang bagaimana Pak? Apakah sudah surut? Saat ini di sini tidak turun hujan, jadi untuk aliran air yang kemarin sempat membludak dikarenakan debit air meningkat, saat ini sudah surut Pak di lokasi. Apa disediakan sebuah tempat aman untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan nanti? Ya, kami TNI Polri, BPBD, relawan sudah menyiapkan tempat-tempat untuk masyarakat yang terdampak. Termasuk saat ini saya berdiri di posko terpadu, di mana di dalamnya ada rekan-rekan dari TNI, rekan-rekan dari dinas pemerintahan juga, rekan-rekan relawan, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga di sini kita jadikan posko yang sampai saat ini kita gunakan untuk percepatan dalam penanganan musibah ini, Mbak. Baik, ada berapa kira-kira jumlah warga yang saat ini mengungsi di posko tersebut, Pak? Untuk warga saat ini yang mengungsi di posko ini karena memang rumah-rumah yang tergenang ini saat ini dalam proses pembersihan, warga-warga ada juga yang sebagian datang ke sini, namun sambil melakukan proses pembersihan dibantu oleh TNI Polri dan dari rekan-rekan BPBD dan relawan. Lalu bagaimana dengan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, terutama di tempat pengungsian, dan juga apakah dilakukan pemeriksaan rapid kepada warga yang mengungsi ataupun juga warga di sana? Ya, saat ini PMI sedang melaksanakan public address, ya, menghimbau kepada masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Saat ini yang kita prioritaskan pertama adalah mengevakuasi warga yang terdampak. Yang kedua, kita buka sumbatan dari aliran sungai yang saat ini tersumbat. Alat berat sudah bekerja, rekan-rekan tim SAR baik TNI Polri dan dari pemerintahan juga sedang bekerja.
Sehingga nanti apabila terjadi apabila nanti terjadi hujan kembali, tidak lagi ada sumbatan-sumbatan di daerah aliran sungai itu, Mbak. Baik, Pak Lukman, untuk tadi masih ada 1 korban hilang yang belum ditemukan. Apa sejauh ini yang menjadi kendala pencarian korban hilang? Jadi yang jadi kendala itu bahwa sungai dari Cicatih ini itu bermuara ke pantai Pelabuhan Ratu. Sehingga sungai ini panjang. Saat ini sungai ini banyak sekali sampah-sampah yang ada, sehingga itu salah satu yang membuat petugas yang melaksanakan pencarian mungkin agak sedikit sulit. Namun 2 korban sudah ditemukan tadi oleh tim SAR. Bagaimana kondisi kedua korban yang ditemukan saat ini? Saat ini sudah 2 korban tersebut sudah berada di Rumah Sakit Sekarwangi Sukabumi. Sudah dilakukan pembersihan, sudah ada keluarganya dan segera akan dimakamkan. Itu, Mbak. Selain rumah warga, apakah ada fasilitas umum yang ikut mengalami kerusakan, Pak, akibat banjir bandang ini? Sementara ada beberapa fasilitas umum seperti tempat-tempat masyarakat berolahraga. Ada 1 pabrik itu yang terdampak juga karena memang bersebelahan dengan aliran sungai. Namun pada umumnya adalah pemukiman warga yang berdampingan dengan daerah aliran sungai. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Lukman. Semoga penanganan banjir di sana bisa berjalan dengan lancar.